Swastiastu. Om Swastiastu, Jero. Kembali kita bertemu pada segmen tetap mata batin, kemudian mata waskita, dan penalaran lewat ilmu metafisika yang sudah berlalu lewat part satunya tentang alam semesta. Kini kita akan berbicara tentang seseorang yang begitu kontroversial, baik itu di dunia nyata maupun di dunia sosial media, dan juga akan kita tenung ataupun kita telaah dari ilmu metafisika atau kajian mata waskita. Tidak lain adalah sosok yang benar-benar menjadi perbincangan hangat di tanah Bali kita. Sebutlah beliau, Bapak Senator kita Arya Weda Karna, yang dikatakan atau digadang-gadang sebagai seorang misionaris daripada aliran kepercayaan tertentu. Sebenarnya dari hemat pemikiran mata waskita, Limbayu selaku paranormal di Bali, seperti apa sebenarnya hakikat personalisasi dari Bapak Senator kita itu? Ya. Di sini memang saya ada sedikit keterbatasan untuk mengetahui pribadi atau mengetahui sosok daripada seorang Arya Weda. Tapi kita sebagai seorang paranormal, supranatural, itu dari melalui foto, melalui daripada gestur tubuh, daripada cara bicara kita bisa mengetahui. Jadi dari grafik suara itu ada ilmu untuk mengetahuinya. Begitu juga dari numerologi atau ilmu untuk mengetahui seseorang itu bisa kita ketahui dari garis angka lahirnya dia. Baik. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita lihat, yaitu adalah dari telapak tangan ya, telapak tangannya. Tapi kalau dari wajah, dari aura wajah, vibrasi kita bisa mengetahui, kita bisa melihat berdasarkan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Baik. Dari kajian raut wajah seperti itu, apa yang Limbayu bisa dapatkan lewat mata waskita, lewat gerak-gerik beliau selama ini di sosial media terkait wacana-wacana yang telah terjadi di tanah Bali itu sendiri? Kita bicarakan Arya Weda, saya juga ingin tahu dulu tanggal, bulan, tahunnya. Lewat browsing Google yang saya dapatkan itu beliau terlahir tanggal 23 Agustus 1980 dan menikah juga tanggal 23 Agustus tahun 2017 kemarin. Ya, jadi sekarang saya membahas bukan di pernikahan, membahas daripada kelahirannya 23 Agustus 1980 ya. Betul. Maaf nih, pakai hitung-hitungan nih karena mendadak ya. Metafisika ya. Ini saya juga pingin tahu apakah beliau itu lahirnya di sana secara Omanis mungkin ya. Tapi kalau dari karakter, kalau 23 Agustus itu kalau saya lihat bintangnya Leo. Leo. Bintangnya Leo, beliau. Sudah itu kalau jatuhnya di Saptawara Pancawara itu adalah sanis secara Umanis. Jadi sanis secara itu uripnya 9, Umanis itu 5. Di sini memang karakter yang sangat kuat. Karakter sangat kuat, cuma di situ juga ada namanya lintang begong. Lintang begong itu adalah seseorang yang mempunyai power yang kuat, punya ambisi yang kuat, tetapi kadang-kadang dituduh atau difitnah atau dituduh tidak seperti apa yang dia lakukan. Itu loh. Itu sering terjadi. Kadang-kadang penyebabnya adalah tidak bisa mengontrol daripada kepintarannya. Jadi itulah seseorang yang tidak bisa mengontrol daripada kepintarannya akhirnya mengakibatkan banyak hal yang bisa membuat justru merugikan dirinya sendiri. Contoh kecil yang sudah terjadi itu dari segala kasana video-video yang telah beredar seperti apa tuh? Sebenarnya kan kita harus akui, jadi sudut manusia itu ada pasti ada kelebihan dan kekurangan karena manusia tidak ada yang sempurna. Harus kita akui bahwa Arya Weda itu adalah sosok yang sangat cerdas. Dia cerdas, cerdas dalam konteks keilmuannya. Jadi yang harus diketahui oleh seorang Arya Weda adalah seorang cerdas dalam konteks keilmuannya. Seharusnya seorang Arya Weda itu berbicara dari keilmuan yang dikuasai berdasarkan pekerjaannya. Berdasarkan pekerjaannya. Sebenarnya kita harus tahu dalam konteks Sabda Pandita Ratu bahwa pembicaraan sesuatu itu bisa mengakibatkan kedamaian, tetapi juga bisa mengakibatkan kerusuhan. Baik. Bisa mengakibatkan
cinta kasih bisa mengakibatkan kehancuran. Ini harus hati-hati dalam menyampaikan konteks daripada kemampuannya Arya Weda sendiri. Nah, Arya Weda itu sebenarnya sosok yang sangat luar biasa dalam konteks keilmuannya. Lagi sekali, konteks keilmuannya dia, keilmuan daripada Arya Weda. Jadi, saya harus sarankan Arya Weda berbicara pada porsinya, pada jabatan yang diembankan masyarakat kepada Arya Weda. Baik, terlepas dari segala polemik video-video yang telah beredar di masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra seperti itu, adakah hakikatnya bahwa dia tercipta memang untuk membuat suatu perubahan itu sendiri, baik itu baik ataupun buruk, sehingga mengingatkan sesuatu terhadap ranahnya? Anggaplah modelnya sekarang yang berkasus adalah terkait dengan Hindu ataupun adat istiadat dan budaya itu sendiri. Apakah memang dia itu dari mata waskita atau tenung batin atau ilmu paranormal yang Beli Bayu miliki, memang ada suatu hal khusus yang menaungi di belakangnya sehingga mampu berlaku seperti itu mengguncangkan tanah Bali ini? Ya, jadi kalau saya lihat dari konteks kelahirannya, dari wajah adalah lambangnya adalah Indra. Indra itu artinya seorang dewa yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita pernah melihat cuplikan-cuplikan daripada kisah Mahadewa dan lain sebagainya, yang diperlukanlah kontrol daripada kepintaran. Mengontrol kepintaran itu sama susahnya dengan mengatasi kebodohan. Jadi bagaimana kita menginginkan mengatasi kebodohan itu kalau kita tidak bisa mengontrol kepintaran. Jadi kata-kata yang dari hasil ucapan kita harus bisa menyejukkan, paling tidak membuat hal-hal yang tidak dipahami masyarakat bisa dipahami. Jadi setiap kata-kata yang dikeluarkan daripada seseorang, apalagi sudah terpilih oleh masyarakat, harus kontrol dulu. Memang di sini Arya Weda saya akui dia adalah orang yang cerdas. Pengetahuannya luar biasa, seorang doktor, sangat luar biasa. Tetapi harus diketahui ketika menyampaikan kepada masyarakat, karena saya lihat Arya Weda kan tidak pernah memakai teks kan. Betul. Ya, jadi mungkin apa yang menjadi kecerdasan yang didapatkan itu selalu dimunculkan. Nah, di sini dari sudut paranormal ada namanya Akashic Record. Akashic Record itu adalah simpanan pengetahuan masa lalu. Pengetahuan makanya ada istilahnya orang melik dan sebagainya. Itu juga sebenarnya ada simpanan masa lalu, pengetahuan masa lalu yang ada di pikiran-pikiran tertanam pada pikirannya Arya Weda. Baik. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak bisa dikontrol pada kehidupan sekarang akan bisa menimbulkan polemik karena pemahaman masyarakat itu kan berbeda-beda. Baik. Apakah Arya Weda karena ini Bapak Senator ini termasuk kategori orang yang melik atau dilindungi oleh satu faktor X seperti itu? Ya, bisa jadi Arya Weda itu dilindungi oleh faktor X. Jadi karena ketika seseorang itu dipilih oleh masyarakat itu sebenarnya sudah mempunyai faktor X. Seseorang sudah dilindungi masyarakat, seorang public figure itu sebenarnya ada hal-hal energi taksu gaib yang menyertai. Tapi kita harus tahu, kita jangan kemudian wah dia dilindungi, bukan. Kita tahu sendiri kalau pernah kita belajar membaca di Mahabharata, Duryodhana pun dilindungi, Rahwana pun dilindungi, bahkan Rahwana tidak bisa mati. Dan figurnya kuat seperti itu ya? Figurnya sangat kuat, Subali sendiri pun dilindungi. Nah, walaupun pada konteksnya dia melakukan sesuatu kekeliruan gitu. Jadi harus kita bedakan antara dilindungi. Kenapa hal itu seperti itu? Karena itulah skenario-skenario daripada alam semesta ini. Baik. Dan anehnya lagi di Beli Bayu, semakin dibicarakan Senator Arya Weda karena itu gaungnya semakin luas, semakin besar, dan ujung-ujungnya dia tidak pernah mengeluarkan sesuatu apapun. Ujung-ujungnya banyak sekali pembela-pembela yang datang untuk melindungi dia. Dalam konsep numerologi, ini seperti ibarat orang yang berangkakan 22 seperti itu. Tapi hemat pandangan mata waskita Beli Bayu sendiri sebagai seorang paranormal, bagaimana menyikapi daripada Jadi kalau angka numerologi, kalau dari hitungan Arya Weda 23 Agustus 1980. Jadi angkanya di sana dari angka numerologi akan muncul angka 189. Angka 189, 1 itu adalah angka pria, 8 itu kekuatan tak terputus, 9 itu
kuasa yang sangat kuat. Artinya memang Arya Weda mempunyai kelebihan dari faktor ucapannya apapun yang dia lakukan akan menjadi viral. Apapun, jadi mau melakukan yang kata-kata yang positif menjadi viral, kata-kata yang mungkin nuansanya agak provokatif juga menjadi viral. Betul, karena beliau sempat viral juga di tahun 2014 lalu ketika penolakan daripada Bank Syariah Islam yang ditolak oleh Aliansi Pemuda Hindu, sehingga terjadi moratorium daripada bank tersebut tidak mampu berdiri di tanah Bali, juga tentang persekusi Ustadz kemarin, dan juga banyak sekali hal-hal yang lainnya viral walaupun itu positif dan negatif. Bagaimana kira-kira menanggapi personalisasi DPD kita yang seperti ini? Ya, itu uniknya seorang Arya Weda. Jadi kita harus bisa menyikapi dalam konteks netral. Jadi jangan disapu bersih, ibaratnya sebuah rumah. Kalau memang ada tikusnya, jangan rumahnya itu dibakar. Jadi konteks seorang Arya Weda, kalau memang ada konteks yang keliru, itu harus dibenahi. Itu harus dibenahi. Kata-kata yang keliru harus diberikan nasihat. Siapakah yang bisa memberikan nasihat? Seharusnya saya yakin seorang Arya Weda pasti banyak tokoh-tokoh spiritual di sampingnya. Itu harus bisa memberikan teguran. Mungkin bisa memberikan teguran oleh orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bisa mempengaruhi daripada Arya Weda. Kembali, apakah orang-orang tersebut yang ada di sekelilingnya itu bisa memberitahu ataukah bisa menasihati? Terkadang begini, ketika seorang itu menjadi tokoh atau figur, orang-orang di sampingnya itu tidak pernah ada yang menasihati. Kebanyakan dari mereka adalah memuji, memuja, menyanjung. Tetapi hal seperti itu kadang-kadang membuat seorang tokoh itu menjadi lepas kendali. Baik, di tengah situasi yang kacau seperti ini di tanah Bali, dari hemat mata wais kita Beli Bayu sebagai seorang paranormal, seperti apa kondisi fisik ataupun batin daripada seorang senator Arya Weda Karna itu sendiri? Ya, sekarang kan dari sase ke-5 masuk sase ke-6. Kita harus tahu sase ke-6 itu kasih yang tidak karu-karuan sebenarnya. Kan banyak hal-hal yang jadi kalau dingin, campur dengan panas dan lain sebagainya. Jadi persoalan ini kalau tidak diselesaikan dengan baik akan menjadi bumerang untuk kita semua. Maksudnya bumerang untuk kita semua bukan pada konteks Arya Weda sendiri, tetapi konteks Bali keseluruhan. Seperti orang kena merana ya. Jadi harus kita ketahui, kita jangan melihat konteks Arya Wedanya saja. Karena apa? Arya Weda itu mempunyai, harus kita ketahui mempunyai basic massa yang cukup besar di Bali ini. Begitu juga lawan politiknya pun juga tidak sedikit. Jadi kalau kita sekarang tidak meredam hal ini, dia akan bisa merembet kemana-mana. Persoalan ini akan menjadi merembet kemana-mana. Itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau saya sarankan di sini harus semeton-semeton, saudara-saudara, orang-orang tua dalam hal pengetahuan yang berada di sekelilingnya Arya Weda bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Nasihat-nasihat yang wejangan. Bukan hanya memuji, oh hebat, ini, jangan begitu. Atau malah memperkuat daripada... Atau memperkuat atau memperkeruh. Bukan, kita harus melihat konteks seseorang itu adalah konteks Balinya, bukan konteks Arya Wedanya. Kadang jangan ada berpikir ada timbal baliknya. Wah, kalau saya nanti menghujat Arya Weda, orang dekat-dekatnya, atau saya nanti memberikan saran, ya kalau dia terima, kalau tidak. Kita jangan melihat dari konteks Arya Wedanya, kita lihat konteksnya adalah inilah mempengaruhi Bali. Bali secara keseluruhan. Dan yang kita tidak inginkan, akar rumput yang di bawah ini kan cara pendidikannya, cara berpikir kan pasti berbeda. Pengetahuannya juga berbeda. Arya Weda angkanya 8 dan 9. 1, 8, 9 itu angkanya daripada Arya Weda. Sangat tinggi sekali. Seseorang kalau dari angka 1, 8, 9 adalah apapun yang dia katakan itu akan menimbulkan viral. Nah, viral yang dimaksud di sini kan bisa saja viral yang negatif. Jadi, kontrol kata-kata, kontrol kepintaran itu juga sama susahnya, seperti saya bilang lagi, dengan mengontrol kebodohan. Jadi, ketika berbicara Arya Weda, karena saya lihat Arya Weda tidak pernah pakai teks, harus ada pendampingnya mengontrol. Begini. Memang resikonya di sini, Anda menjadi mungkin tidak merasa nyaman. Kan kita lihat sendiri karakternya Arya Weda, karena di sini ada bintangnya Leo, sudah tuh di ininya adalah Indra dan lain sebagainya. Mungkin
ada keegoan, susah untuk diatasi. diatasi. Ya? Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau kita tidak bisa mengatasi, paling tidak kita sudah menyampaikan sesuatu, entah itu didengar apa tidak. Karena apa? Perlu dikontrol, memang perlu dikontrol. Kepintaran itu perlu dikontrol. Baik. Itu yang menjadi masalah. Ingat, perang di dunia ini karena tidaknya ada yang mengontrol pimpinan-pimpinan. Ingat, bagaimana kejadiannya perang Bratayuda? Kan karena apa? Karena Duryudana tidak bisa dikontrol. Kemudian di sampingnya Duryudana ada Sengkuni yang memberikan kompor-kompor itu. Kasihan Duryudana. Sebenarnya Duryudana bisa menjadi baik. Duryudana anak manja, egonya tinggi. Dursasana anak manja, egonya tinggi. Tetapi ketika ada yang tidak mengontrol, dia akan menjadi lepas landas. Jadi persoalannya bukan masalah salah dan benarnya, tetapi di sini Arya Weda bagaimanapun juga adalah sosok yang tidak sempurna. Tetapi Arya Weda tidak 100% dalam hal ini, dalam hidupnya salah tidak 100%. Ada juga dia konteks-konteks melakukan kebaikan, ada konteks-konteks dia melakukan pembelaan terhadap masyarakat Bali. Terhadap Bali sendiri ada konteksnya. Cuma di balik itu juga ada konteks-konteks yang mungkin saja membuat terlukanya elemen-elemen atau masyarakat Bali itu sendiri. Lalu dengan situasi yang sudah chaos tampaknya seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga Bali untuk meredam segala polemik yang ada, terlepas dari nasihat wejangan kepada Arya Weda sendiri? Karena terjadinya satu konflik ini tidak mungkin sinergi searah, pasti dua arah antara kita sebagai warga dengan Arya Weda karena itu sendiri. Seperti apa mengatasinya agar Bali kembali terkenal dengan damai dan ramah tamah serta kekeluargaannya? Tahun 2021 itu elemennya logam. Logam negatif. Tahun 2020 logam positif. Seharusnya 2021 lebih dingin daripada 2020 asalkan kita semua mau mulat sarire. Sebenarnya ada beberapa kebaikan-kebaikan yang akan muncul tahun 2021. Nah, sekarang kebaikan-kebaikan yang muncul pada tahun 2021 bila kita isi dengan orang-orang yang jangan atau oknum-oknum ya, yang ingin mengadu domba, yang ingin memanfaatkan situasi atau orang yang ingin mencari panggung dalam situasi ini. Karena sifat, kebetulan saya dulu kuliah di sosial politik, ada orang-orang yang mengambil kesempatan, jadi dia membuat chaos dulu, muncul pahlawan. Itu ada sistem seperti itu. Jadi dia memunculkan, jadi seorang figur itu muncul seolah-olah pahlawan itu muncul kalau ada satu permasalahan, satu chaos. Apakah itu terjadi sekarang di Tanah Bali? Saya tidak berani mengatakan, tapi kan Jurusologi bisa menilai sendiri kan. itu memang di mana-mana. Jadi kemunculan oknum-oknum itu yang mencari kesempatan, dan yang harus kita ketahui dalam hal seperti ini yang merugi siapa? Kita semua. Masyarakat Bali. Masyarakat Bali kok. Makanya masyarakat Bali itu kan sesungguhnya masyarakatnya masyarakat yang lugu. Masyarakat yang lugu. Di media sosial pun masyarakat Bali belum terlalu lama lah bergelut dalam dunia ini. Mereka lugu. Jadi mereka kadang-kadang masyarakat Bali walaupun tidak semua, ada juga yang sudah pintar, itu kan banyak yang memang sudah paham permasalahan, banyak yang memang sudah paham dengan persoalan, tapi juga banyak yang ikut-ikutan. Nak mulai itu, nak kini. Nah, ini yang harus kadang-kadang yang bisa diredam oleh mereka yang tentunya mempunyai wewenang dalam hal itu. Betul, kapasitasnya ada untuk meredam serangan. Tetapi malah dalam kasus Arya Weda Karnani sendiri, public figure yang benar-benar muncul dengan tipikalnya sendiri, tidak mampu diredam oleh siapapun. Dan tampaknya orang-orang tidak bergeming, tidak punya keberanian untuk mengutarakan suatu statement. Karena ketika statement mereka bernada netral, alih-alih bisa dikatakan pro salah seorangnya, dan akhirnya menjadi beban personalisasi. Karena sudah tidak dianggap sebagai ranah umum, dianggap ranah pribadi yang menyerang seperti itu. Sehingga orang-orang terdiam. Dengan situasi seperti ini, apakah memang harus terdiam untuk tahun 2020? Nah, sekarang begini, dalam kehidupan bermasyarakat, kalau politik bermain. Kalau politik itu bermain, semua hal bisa terjadi. Jadi politik itu cenderung pada kepentingan-kepentingan, banyak yang oknum yang untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau mereka melihat bahwa polemik itu bisa mempengaruhi Bali secara umumnya, pasti mereka sadar. Jadi apa yang mereka perbuat bukan saja pribadi, tapi seluruh rakyat Bali akan kena. Kita sekarang sedang susah, kita sekarang sedang menghadapi pandemi, ekonomi yang sedemikian parah, ditambah lagi dengan persoalan-persoalan seperti ini. Lalu
tujuannya apa dong? Kan tujuannya artinya membuat menjadi Bali ini menjadi lebih keruh suasananya. Dan semakin terpuruk ya. Semakin terpuruk. Tapi saya yakin itulah oknum. Oknum yang mengambil kesempatan dalam persoalan-persoalan yang sedang viral ini. Baik, seberapa benar sih dalam mata waskita atau ilmu metafisika kajian dari penglihatan mata batin Beli Bayu terkait dengan keakuratan informasi atau kebenaran berita yang diarahkan kepada Arya Widakarna itu sendiri? Ya, jadi tahun 2020, 22 itu adalah angka kembar atau angka twins ya. Dan kalau di ilmu numerologi adalah angka kebimbangan. Jadi angka kebimbangan ini menggambarkan banyaknya pengkhianat-pengkhianat atau ada yang memihak yang menang. Itu yang menjadi kendala di sini. Jadi siapa yang menang dia yang dipihak. Itu angka 2020. Memasuki 2021, jadi dari sase ke-6 ke sase ke-7 itu seharusnya adalah bagus. Jadi banyak pertolongan yang akan hadir. Semoga tahun 2021 akan bisa menjadi lebih baik. Namun yang harus kita ketahui, oknum-oknum yang bermain di belakang layar itu juga harus diperhitungkan. Apakah dia bisa akan muncul ke permukaan nantinya? Kalau di belakang layar itu dia akan mencari waktu yang pas untuk tampil. Nah ini yang harus kita ketahui terutama di Bali sendiri. Kita masyarakat Bali harus bisa menjaga. Jadi persoalan daripada Arya Weda itu adalah segelintir persoalan yang bisa menjadi segelontongan batu yang sangat besar. Jadi kita harus segera bisa mengatasi polemik ini dengan cara yang baik. Dan ingat pesan saya bahwa Arya Weda itu jadi ibaratnya kalau kayak manusia, orang Bali bilang adalah jeleme. Jadi Arya Weda juga jeleme. Jeleme itu adalah jeli dan melah. Jadi sehebat-hebatnya seorang Arya Weda pasti juga mempunyai sisi negatifnya dalam konteks sifat manusianya. Bagaimana semelah-melahnya seorang Arya Weda juga mempunyai sifat jelenya. Nah, sifat-sifat jelenya inilah yang kadang harus dikontrol. Apalagi berbicara dengan media massa, berbicara dengan publik. Itu yang harus dikontrol. Karena apa? Kata-kata seorang yang mempunyai waskita, kata-kata seorang yang mempunyai taksu, itu nggak sembarangan. Kata-kata yang mempunyai waskita atau taksu itu dia bisa mempengaruhi banyak orang. Ini masalahnya beda dengan seseorang yang tidak mempunyai jabatan seperti itu. Baik. Itu yang harus disadari. Dan siapakah yang paling bisa menyadari adalah Arya Weda sendiri. Arya Weda sendiri harus bisa mengontrol, memilah-milah kata-kata yang mana yang harus diucapkan, yang mana harus ditahan, yang mana bisa disampaikan, dan kepada siapakah kata-kata itu disampaikan, dan siapakah dan selaku apakah Arya Weda ketika menyampaikan kata-kata itu. Wenangkah seorang Arya Weda menyampaikan dalam konteks itu? Contoh, saya seorang paranormal. Saya kemudian menyampaikan tentang planet. Saya menyampaikan tentang galaksi. Saya menyampaikan tentang asteroid. Saya menyampaikan tentang meteor. Walaupun mungkin saya pernah membaca, tetapi saya kan bukan bidangnya di galaksi. Saya bukan bidangnya tentang membicarakan planet. Begitu juga seorang Arya Weda. Arya Weda saya paham, dia tuh pintar. Mungkin juga pernah belajar tentang agama. Dan ilmu astronomi. Ilmu astronomi dan lain sebagainya. Tetapi bukan wenangnya untuk berbicara dalam konteks itu. Mungkin yang dalam konteks keagamaan yang wenang bicara adalah seorang Sulingge, seorang yang sudah wikan, pinandite. Nah, mungkin hal seperti itu. Sama seperti saya seorang paranormal, tapi saya juga seorang juru mangku. Saya seorang juru mangku. Cuma kalau juru mangku ya, jadi juru mangku gede. Cuma kalau dalam konteks ini, dunia paranormal, saya dipanggil Made Bayu Gendeng. Jadi saya juga berbicara dalam konteks keilmuan saya. Jadi jangan sampai keluar daripada konteks keilmuan seperti itu. Dengan segala permasalahan yang terjadi pada Arya Widakarna itu sendiri, siapakah yang mampu untuk menyelamatkan ataukah siapakah yang mampu untuk meredam situasi ini? Apakah dia akan terjatuh ke moncong buaya garapannya sendiri atau termakan oleh segala polemik yang terjadi pada dirinya sendiri? Ya. Kalau saya lihat Arya Weda sebenarnya kalau dari hitung-hitungan, jadi ada angka junjung derajat Satru Pinayungan.
Jadi seorang satria yang dilindungi, itu uniknya seorang Arya Weda, memang ada energi-energi yang melindungi. Tetapi jangan salah, siapapun juga yang dilindungi, dia pernah akan melakukan sesuatu, bila melakukan suatu kekeliruan yang fatal, itu akibatnya juga untuk kedepannya menjadi tidak baik. Kita ketahui sendiri, seorang Rahwana. Bagaimana Rahwana itu pun adalah, Rahwana itu adalah pemuja Siwa yang taat. Rahwana itu pemuja Siwa yang taat, boleh kita lihat di literatur sastra. Makanya Rahwana tidak bisa mati. Ada ilmu namanya ajian Rawaronta. Jadi Rahwana itu tidak bisa mati ketika getihnya itu, rahnya itu menyentuh pertiwi, dia akan hidup lagi. Tetapi pada konteks terakhirnya, tetap Rahwana itu bisa terkalahkan. Karena apa? Karena Rahwana tidak bisa mengontrol ego, tidak bisa mengontrol nafsunya. Dan siapakah yang mengalahkan Rahwana? Rahwana punya Kumbakarna. Rahwana didampingnya punya anaknya yang sakti, punya adiknya yang perempuan Sarpakenapa yang sakti. Yang mengalahkan Rahwana adalah pasukan-pasukan Wenara. Wenara itu adalah monyet-monyet daripada Sugriwa dan Subali yang membantu daripada Rama, Laksmana. Tahukah kekalahan Rahwana? Karena persoalan kecil. Rahwana itu raja yang sangat kaya di Alengka. Dia bisa mendapatkan wanita yang ribuan wanita. Hanya seorang wanita, Dewi Sita. Dewi Sita akhirnya mengalahkan. Nah, dalam persoalan ini, artinya apa? Arya Weda, kalau bisa saya memberikan masukan ya, hal-hal yang besar mungkin bisa dikendalikan oleh Arya Weda. Tetapi hal-hal yang kecil kadang-kadang bisa membuat seseorang menjadi terjerambab. Itu yang harus diketahui, itu yang harus dipahami, itu sifat alam semesta. Baik, selain memang daripada sifat yang berada di puncak hingga kadang-kadang membuat Bapak Senator itu terjerembab ke arah yang saat sekarang ini menjadi sebuah ujung tombak kesalahannya sendiri, beredar di media massa penggalan-penggalan video yang seperti yang kita saksikan bersama itu. Adakah bahwa dengan mulat sarira ataupun menjaga ucapan kedepannya nanti itu akan memperbaiki suasana? Mengingat juga tidak satu dua orang yang merasa tersakiti, bahkan ada oknum di belakangnya yang bermain seperti itu. Ya, jadi kembali ya, jadi pasti bisa karena kita lihat konteksnya masyarakat Bali. Masyarakat Bali itu adalah masyarakat yang memang dari dulu karakternya cepat memaafkan. Ya. Cepat memaafkan, walaupun ada kata-kata yang menggores. Sebenarnya masyarakat Bali bisa memaafkan untuk demi ketenangan, walaupun sebenarnya tidak gampang dalam memaafkan hal seperti ini. Tapi dengan Arya Weda, kalau dengan ketulusan bisa memperbaiki daripada kata-kata, daripada mungkin ya saya kata-kata kutip, mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau yang tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat. Sangat bijaksana bila Arya Weda meminta maaf, karena susah sih kita mau mengatakan orang itu salah dan benar, karena salah dan benar itu kan kembali ke Arya Wedanya sendiri. Kalau kita mengatakan itu salah, Arya Weda mengatakan bahwa dirinya benar kan susah juga. Tapi yang diketahui kalau dari prediksi, sekarang umur berapa itu Arya Weda ya? Umur 40 tahun sampai umur 43 ini hitungan itu sampai umur 43 berdasarkan entar Koripan itu memang banyak masalah sampai umur 43. Jadi 43 sekarang sampai berapa? 3 tahun ke depan ya. Sampai 3 tahun ke depan itu memang banyak polemik. Jadi saya harapkan kalau memang Arya Weda masih ingin diterima, ingin mencari sesuatu atau ingin meraih sesuatu atau ingin mempertahankan sesuatu untuk kedepannya, harus mulai nandurin karang awak, harus mulai mulat sarira. Iya, memperbaiki daripada karakter itu benar-benar ada gitu ya. Jadi menurunkan ego karena berhadapan dengan masyarakat luas. Kemudian kedepannya nanti kira-kira berapa tahun lamanya Arya Weda selain perhitungan waktu 3 tahun itu, berapa tahun lamanya akan terselesaikan masalah dengan masyarakat Bali pada khususnya ini? Sebenarnya masyarakat Bali itu kan masyarakat yang cinta damai. Kita tahu kan dari sudah puluhan tahun tidak pernah ada konflik yang seperti ini kan. Sekarang kembali pada Arya Wedanya sendiri gitu loh. Dan
kepada pengikut-pengikutnya Arya Weda, terutama pendamping-pendampingnya Arya Weda. Saya yakin kok dalam satu kelompoknya pasti ada orang-orang yang bisa memberikan nasihat, bisa memberikan kontrol, apa yang harus dia lakukan. Dan Arya Weda sendiri pun harus mau membuka diri, harus mau mendengarkan nasihat. Intinya kan di Arya Wedanya sendiri. Baik, kemarin sempat terdengar bahwa Arya Weda akan meminta maaf lewat penyarikan Nusa Penida itu sendiri dan akan mengaturkan guru piduka. Namun dalam situasi itu penyarikan Nusa Penida melarang karena situasi belum kondusif, masih sedang panas-panasnya. Jika terus Arya Weda Karna dilarang untuk meminta maaf seperti itu atau datang ke guru piduka, apakah kasus ini akan berlarut-larut? Nah, ini kan persoalannya kan menjadi berlarut. Itu yang saya bilang, bahwa pemahaman sebuah persoalan dari sudut pandang masyarakat kan berbeda-beda, tergantung cara penyampaian, begitu juga tergantung pendidikannya. Begitu juga masyarakat di Nusa Penida sendiri. Kebetulan saya juga dari Kelungkung ya, jadi saya paham masyarakat di sana pun kan juga mempunyai karakter sifat manusia, sifatnya yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, pemahaman dengan sesuatu yang berbeda-beda. Jadi ibaratnya kita ingin, ini dalam persoalan percintaan gitu, kita melihat seseorang yang mungkin hatinya lagi belum bisa menerima kita, ya kita jangan memaksa. Cari celah, cari waktu yang tepat. Kalau memang ingin meminta maaf atau mungkin merasa ada kekeliruan dalam perkataan, dari ketulusan hati, tunjukkan ketulusan hati bahwa tidak akan mengulangi lagi hal itu. Cari momen yang tepat untuk menyampaikannya, cari momen yang tepat untuk berjalan. Ingat, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang bijaksana, bila dimunculkan atau bila disampaikan pada saat yang tidak tepat, sering malah menimbulkan polemik, walaupun itu dianggap benar. Baik. Tapi karena situasinya tidak manut, situasinya tidak sesuai, akan menjadi arah pembicaraannya, arahnya menjadi kemana-mana. Baik. Secara konsep skala itu yang harus dilakukan oleh Arya Weda sendiri, mengontrol emosi, mulat sarira ke dalam diri dan memahami daripada diri sendiri dengan karakter di masyarakat. Secara konsep niskala, apa yang seharusnya dilakukan oleh Arya Weda? Pastinya sekarang dari konsep niskala, kita harus tahu tanda-tanda alam, kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian yang menimpa Arya Weda sendiri, itu pasti ada makna. Ketika Arya Weda tersentuh oleh sesuatu, entah tersentuh oleh tangan atau apa, itu sebenarnya kan adalah tanda-tanda alam. Tanda. Itu adalah tanda. Sebenarnya Arya Weda pun sudah paham. Jadi Arya Weda pun sebenarnya seharusnya seorang yang pintar, itu apalagi sudah berani berbicara tentang agama, seharusnya juga memahami kode-kode alam itu. Dari hemat mata waskita beli. Ya, pasti ada sesuatu, tanda kutip, pasti ada sesuatu. Saya tidak berani mengatakan itu kekeliruan, tetapi kalau dari konteks spiritual, itu pasti ada kekeliruan. Pasti ada kekeliruan yang dia lakukan, entah disengaja atau tidak disengaja. Lalu apa yang harusnya diperbuat oleh seorang senator Arya Weda Karna? Kalau mungkin itu entah disengaja atau tidak disengaja, namanya kekeliruan, kepada alamnis ya adalah melakukan guru piduka. Itu yang bisa dilakukan. Ataukah hal yang lainnya, permohonan maaf secara niskala. Jadi kita dalam hal permohonan maaf itu adalah ketulusan. Bukan berarti bahwa semua ujarannya Arya Weda itu penuh dengan ujaran kekeliruan. Bukan begitu. Tapi yang penting Arya Weda itu mengakui bahwa pasti adalah kekeliruannya dia yang tanpa sadar atau yang dia sadari membuat masyarakat menjadi terluka. Dia harus minta maaf. Iya. Terlepas dari konteks Arya Weda sendiri adalah jelema ya. Jeli dan melah. Betul sekali. Kembali. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada Arya Weda Karna? Silakan. Jadi di sini saya adalah orang yang netral dalam hal ini sebagai seorang supranatural. Hanya bisa menyarankan bahwa manusia itu kita adalah kembali ke manusia, manut dengan rasa. Jadi kita harus dengan tulus, kalau memang mungkin entah kita merasa atau tidak, ada kekeliruan yang dianggap oleh masyarakat itu tidak etis, lebih bagus kita mengatakan itu kurang etis dan melakukan seperti apa yang saya katakan guru piduka.
itu sangat lebih elok. Karena apa? Karena Arya Weda ini dengan energi dan taksu yang sangat luar biasa ini, perkataannya bisa membuat meruncing persoalan ini menjadi besar, juga bisa membuat persoalan ini bisa menjadi redam. Jadi pesan saya sebagai masyarakat Bali, Arya Weda adalah poin daripada masalah ini sendiri. Jadi saya sarankan turunkan ego, kembali merasa nggak diri ego, karena kan saya kurang tahu, tapi bisa menurunkan ego, mengontrol kepintaran, mengontrol diri, kemudian lakukan langkah ke depan yang lebih baik. Astungkara nemu rahayu. Rahayu Santi. Rahayu tapi menghasilkan Santi. Dan kedamaian itu sendiri kedamaian. ya. Baik pemirsa, netral bukan berarti abu-abu. Netral bukan berarti tidak memihak siapapun. Netral dalam posisi ranah kasus atau polemik yang terjadi di Bali, sesungguhnya tidak menginginkan Bali itu semakin terpuruk ke dalam permasalahan atau konflik yang telah menghakimi wilayah Bali itu sendiri. Taksu Bali memang harus tetap terjaga, bukan berarti mereka yang netral tidak peduli dengan segala permasalahan yang terjadi di Bali. Semoga kekuatan positif datang dari segala penjuru dan permasalahan yang terjadi di Bali cepat bisa diselesaikan. Semoga keseimbangan alam tercipta dalam konteks Trihita Karana, Prayangan, Pawongan, Palemahan yang harmonis dan seimbang. Saya Duta Vakansi Lobby Omnivora bersama Sang Maestro Made Bayu Gendang pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Rahayu Santi, 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 Om.